Peluang usaha. Peluang usaha merupakan istilah yang seringkali muncul di dalam dunia bisnis ataupun perbisnisan. Dalam hal ini, setiap orang memiliki peluang usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu peluang dan usaha. Peluang berarti kesempatan dan usaha yang berarti upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai cara, upaya, atau daya yang dimiliki. Sederhananya, peluang usaha adalah suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya adalah SWOT. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk bisnis atau bahan proyek tertentu. Meskipun paling banyak digunakan oleh organisasi dari bisnis kecil dan nirlaba hingga perusahaan besar, analisis SWOT juga dapat digunakan untuk tujuan pribadi dan profesional. Meskipun sederhana, analisis SWOT adalah alat yang ampuh untuk membantu Anda mengidentifikasi peluang kompetitif untuk peningkatan. Dengan cara ini, Anda dapat bekerja untuk meningkatkan tim dan bisnis sambil tetap berada di depan tren pasar. S. Strength atau kekuatan. Kekuatan dalam SWOT mengacu pada inisiatif internal yang bekerja baik. Ini dapat dibandingkan dengan inisiatif lain atau keunggulan kompetitif eksternal. Memeriksa area ini membantu Anda memahami aspek yang sudah berhasil. Anda kemudian dapat menggunakan teknik yang pasti berhasil, yaitu kekuatan Anda di area lain yang mungkin memerlukan dukungan tambahan seperti meningkatkan efisiensi tim. Weakness atau kelemahan. Kelemahan dalam SWOT mengacu pada inisiatif internal yang bekinerja buruk. Menganalisis kekuatan sebelum kelemahan untuk menciptakan dasar keberhasilan dan kegagalan merupakan ide yang baik. Mengidentifikasi kelemahan internal memberikan titik awal untuk meningkatkan proyek-proyek tersebut. Opportunities atau peluang. Peluang dalam SWOT adalah hasil dari kekuatan dan kelemahan Anda yang ada. Bersama dengan inisiatif eksternal, apapun yang akan menempatkan Anda pada posisi kompetitif yang lebih kuat. Ini bisa berubah apa saja, mulai dari kelemahan yang ingin Anda tingkatkan atau area yang tidak teridentifikasi dalam dua fase pertama analisis Anda. Threats atau ancaman. Ancaman dalam SWOT mengacu pada area yang berpotensi menimbulkan masalah. Ancaman berbagai dari kelemahan karena ancaman bersifat eksternal dan umumnya di luar kendali. Ini dapat mencakup apa saja, mulai dari pandemi, sehingga dapat merubah lanskap persaingan. Selanjutnya adalah BMC atau Business Model Canvas yang bisa Anda pelajari melalui media podcast berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Mas Bagus, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan peternakan, sekaligus wirausahawan yang bergerak di usaha ternak lele. Selamat siang Mas Bagus. Selamat siang Mbak Atu. Nah, hari ini saya mengajak Mas Bagus untuk mengulik atau share tips dari Mas Bagus gimana sih menjadi wirausahawan muda yang bergerak di peternakan padahal masih berstatus sebagai seorang mahasiswa ya Mas. Karena ini sangat menarik sekali untuk dibahas begitu. Nah, dari Mas Bagus gimana sih asal mulanya Mas tiba-tiba menjadi seorang wirausahawan ternak lele? Ya, jadi awal mula usaha lele yang saya laksanakan itu yang pertama dari saya melihat peluang yang ada di daerah saya, terutama berhubung saya tinggal dekat kampus dan saya sering pulang ke rumah dan punya lahan di belakang rumah. Saya jadi kepikiran kira-kira apa yang bisa didapatkan dari lahan tersebut, apalagi kan saya udah semester 5 mau lulus. Saya kepikiran dong nanti kalau lulus belum punya apa-apa kan kayak menjadi beban buat saya. Maka dari itu muncullah ide di mana saya menggunakan
lahan yang saya punyai untuk memulai bisnis, dan bisnis yang saya pakai adalah yang dapat saya lakukan ketika saya kuliah namun tidak mengganggu kuliah saya. Saya melihat juga kayak air yang ada di daerah saya juga melimpah, dan seperti yang Mbak ketahui saya memilih lele karena dari segi pemeliharaan, penjualan dan yang lainnya itu sudah mudah dan bisa diterapkan untuk di lingkungan sekitar saya. Oke, berarti itu asal mulanya melihat dari sumber daya yang ada di desa tempat Mas ya, di Pandanretno. Ya, Pandanretno. Pandanretno, Kecamatan Kajoran ya, Mas. Ya, Oke. Kajoran. Nah, sebelum Mas terjun nih ke dunia usaha ternak lele, pasti kan Mas sudah melakukan analisis atau metode terlebih dahulu. Seperti yang sedang ramai dan viral diperbincangkan itu ada yang namanya BMC atau bisnis model kanvas, Mas. Ya. Nah, di sini kami ingin mengulik bagaimana sih BMC yang diterapkan oleh usaha ternak lele milik Mas Bagus. Kan kita tahu kan kalau terdapat 9 kunci atau 9 part di BMC. Salah satunya yaitu adalah customer segment atau target bisnis. Nah, untuk target bisnis usaha ternak lele Mas Bagus itu sendiri bagaimana? Untuk target bisnis ternak lele yang saya jalankan yaitu yang pertama pasti sih kayak tengkulak atau pengepul yang akan mengambil dari hasil panenan yang saya punya. Lalu untuk yang kedua itu kayak penjual pecel lele berjalan seperti itu, dan biasanya mereka itu mengambil seperti kayak dadakan dan dengan skala yang masih kecil seperti itu. Alah, baik-baik. Nah, untuk poin yang kedua Mas, untuk ciri khusus atau value proportion yang bisnis Mas jalani itu bagaimana? Kalau ciri khusus sih yang saya rasa dan testimoni dari pembeli atau konsumen saya itu dari segi yang pertama, segi rasa. Kayak kan saya menggunakan pakan yang kualitas terbaik lah saya gunakan agar hasil yang dihasilkan itu sesuai dengan yang saya inginkan. Kayak rasanya itu lebih gurih dan lebih manis sih kalau testimoni dari pelanggan. Terus dari segi bobot, kayak bobotnya itu saya kasih garansi, misal beli 1 kilo ya saya kasih lebihin 1 ekor atau 2 ekor buat kayak garansi misal ada amit-amit yang mati dalam perjalanan seperti itu. Oh, baik. Kalau untuk channel atau poin ketiga dari BMC, seperti media promosi apa sih yang Mas gunain di usaha Mas gitu? Kalau media promosi saya saat ini menggunakan online dan offline. Kalau online itu saya yang paling aktif di Facebook, karena kan kayak warga-warga ya pencari seperti pedagang pecel lele itu kan punya kayak grup pecel lele, misal di Kota Magelang atau di kabupaten itu seperti kan ada. Nah, dari itu saya promosikan lah, kayak saya menyediakan bibit lele dari umur sekian sampai sekian. Dan untuk offline biasanya saya kayak dari mulut ke mulut antar tengkulak satu dan tengkulak yang lainnya. Oh, baik. Nah, untuk poin keempat nih Mas, namanya itu customer relation atau bagaimana sih hubungan Mas sebagai pengusaha dengan konsumen atau pembeli begitu? Kalau hubungan itu yang pasti ya saya menjaga kayak agar hubungan tersebut bisa lanjut terus ya, terutama kepercayaan. Soalnya kayak contoh nih, jika saya memberikan kayak produk yang di bawah standar yang udah saya berikan sebelumnya, otomatis pelanggan akan kecewa, kayak loh kenapa ini kok nggak sama yang kayak sebelum-sebelumnya. Terus yang kedua dari kedisiplinan yang pertama. Yang kedua, karena kan kita tahu sendiri kalau kayak penjual itu membutuhkan daging atau ikan lele itu fresh. Misal nih ada penjual lele kan dia buka pukul 4 sore lah. Jika kita memberikan stok itu telat, mungkin akan membuat kayak lain kali gak usah beli ke Bagus lagi lah, kayak stok minta jam segini di jam segini kan kecewa. Jadi kepuasan dan kayak konsistensi itu penting buat bagi saya. Oke. Kalau untuk revenue streams Mas atau sumber penghasilan yang Mas miliki untuk usaha ternak lele itu bagaimana? Kalau ini dari awal ya Mbak, kalau dulu saya ya ngisiin tabungan saya sih. Kayak tabungan saya kumpulin, terus ya pertama nggak besar, masih kayak skala kecil 1 kolam, 2 kolam, lama-lama alhamdulillah dari hasil itu bisa nambah-nambah sedikit-sedikit gitu. Oke. Kalau untuk itu Mas, sumber daya yang diutamakan di usaha ternak lele? Kalau sumber dayanya sih ada beberapa ya Mbak. Yang pertama pasti sumber daya alam, karena kan tahu sendiri kalau lele itu butuh air yang banyak, kayak
air itu harus ngalir setiap harinya. Terus kayak dari lahan, terus yang kedua itu sumber daya manusia. Alhamdulillah sekarang udah saya bisa memperkerjakan tetangga-tetangga saya. Jadi untuk sumber daya manusia sendiri saya mengambil tetangga untuk sebagai membantulah untuk ini bisnis ini. Oh berarti itu selain Mas memiliki bisnis juga membantu perekonomian yang ada di desa Mas ya? Iya. Oke. Nah, kemudian poin ketujuh nih Mas, itu key activities. Nah, kegiatan apa sih yang dilakukan di usaha ternak lele milik Mas Bagus itu bagaimana? Kalau kegiatan yang setiap hari dilakukan yang pasti ada pemberian pakan, pengecekan air, terus pemberian obat misal ada yang sakit. Tapi untuk kegiatan yang dari awal dilakukan yaitu yang pertama pembelian bibit, seleksi bibit, terus pemeliharaan yang tadi saya jelaskan tadi, lalu yang ketiga pemanenan, seperti itu. Oh, oke. Jadi itu konsisten yang Mas dilakukan? Iya, konsisten. Oke. Untuk poin ke-8 Mas, key partnership. Nah, untuk kerjasama, untuk memasarkan produk Mas itu kan pasti kan ada kerjasama yang harus dilakukan. Nah, itu bentuk kerjasamanya bagaimana? Kalau kerjasama yang saya lakukan hampir mirip sama pemasaran yang tadi. Saya saat ini baru kayak online dan offline, yang offline-nya lewat Tengkulak, yang online-nya masih Facebook. Namun rencana untuk memperluas lagi masih ada, seperti ya via kirim-kirim yang antar kota, bahkan antar pulau kalau bisa. Itu masih ya saya harap itu bisa terlaksana. Oke. Nah, kita udah pada sampai di poin terakhir ya Mas, namanya itu cost structure atau biaya apa sih yang diperlukan atau dikeluarkan ketika Mas berada di atau memiliki usaha ternak lele ini? Kalau biaya yang pasti sih, kalau yang tiap bulannya itu kayak pembelian bibit, terus kayak pembelian pakan, terus gaji atau upah untuk para pekerja yang ada di situ. Dan ada biaya pemeliharaan seperti kan kolam yang saya gunakan itu kolam terpal dan menggunakan balon. Amit-amit ada yang rusak, itu saya spare biaya untuk sebagai pengganti itulah, misal ada kerusakan, kebocoran atau yang lainnya. Jadi biaya yang dikeluarkan itu selain untuk lele juga untuk alat-alat yang ada di situ juga. Oke Mas Bagus, jadi itu tadi ya teman-teman penjelasan dari Mas Bagus mengenai BMC yang diterapkan di usaha ternak lele milik Mas Bagus. Terima kasih ya Mas Bagus, hari ini udah share-share bagaimana sih asal mula, kemudian bagaimana cara menerapkan BMC di usaha, khususnya usaha peternakan. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah menonton dan kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.